Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, dalam masa Prapaskah ini gereja-gereja menyarankan waktu untuk berpuasa. Kita sering mendengar bahwa berpuasa itu melatih kita mengekang keinginan kita, melatih diri kita terhadap apa yang bisa menjauhkan pandangan kita dari Tuhan. Itu betul saudara, tetapi menahan lapar yang sifatnya hanya sesekali saja dalam setahun ini tidak otomatis membuat kita menjadi orang yang murni hidup dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, karena lebih dari sekedar menahan lapar, Tuhan ingin melatih kita, mengekang diri kita terhadap apa yang kita pegang kuat sebagai hak milik kita. Makan 3 kali sehari kita pegang kuat sebagai hakku. Banyak hal lain yang kita anggap sebagai hak kita. Misalnya saja, membalas perbuatan jahat orang kepada kita, membalas perkataan kasar orang kepada kita, merebut kembali apa yang sudah diambil orang dari hidup kita. Bahkan keinginan kita untuk dihargai, diakui, diterima kasih ketika kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Saudara, itu semua kita pegang kuat sebagai hak kita. Ketika kita tidak mendapatkannya, kita marah dan kecewa. Saudara, bagian firman Tuhan ini ingin melatih kita bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar mengontrol makan kita, mengontrol keinginan kita untuk menikmati hidup kita, tetapi lebih daripada itu berpuasa mengekang kita, menolong kita untuk melepaskan apa yang kita anggap hak milik kita selama ini, dan memberi ruang kesempatan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang paling berhak atas hidup kita, yang paling berdaulat atas hidup kita. Mari kita bersama-sama belajar dalam masa Prapaskah ini untuk membiarkan hati kita, merendahkan hati kita, dan membiarkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, bukan keinginan kita, bukan yang kita anggap sebagai hak kita. Sebaliknya, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Menolong kami untuk bukan hanya melatih, mengontrol keinginan makan kami, tapi lebih daripada itu, belajar merendahkan hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sekalipun semua yang kami anggap hak kami itu sangat menyakitkan jika kami harus lepaskan. Tapi ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memberi ruang itu hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.